Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan himpunan dalam matematika diskrit. Di video part 2 ini kita akan belajar terkait dengan operasi-operasi dalam himpunan dan contoh-contoh soalnya. Operasi pertama adalah operasi gabungan. Nah, notasinya adalah seperti ini. Operasi gabungan pada himpunan adalah penggabungan dua atau lebih himpunan yang menghasilkan himpunan baru. Nah, himpunan baru ini berisi semua anggota dari himpunan-himpunan awal, tanpa ada anggota yang dihitung berulang kali. Nah, operasi ini dilambangkan dengan U atau union, dan diagram Venn-nya, kedua himpunan harus diwarnai semua, seperti ini. Nah, semisal saya punya himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D, dan himpunan E berikut ini. Maka, kalau saya melakukan operasi gabungan antara himpunan A digabung dengan himpunan B, maka semua anggota A dan anggota B harus dituliskan semua. Nah, tanpa ada anggota yang dihitung berulang kali. Nah, jadi kalau A gabung B, maka menjadi 0, 1, 2, kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Kemudian contoh lainnya adalah A digabung dengan D. A berikut ini, kemudian D adalah berikut ini. Jadi kalau digabung maka harus disebutkan semua. 2, 3, 5, 7, 9, kemudian Ronaldo 14, dan L. Nah, kemudian ini saya berikan contoh soal, silakan dikerjakan. B misalnya digabung dengan C, jadinya apa? B digabung dengan D, kemudian C juga digabung dengan D. Silakan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Nah, operasi kedua adalah irisan. Artinya adalah operasi himpunan yang menghasilkan himpunan baru, dan himpunan baru ini anggotanya hanya memuat anggota yang sama-sama ada di kedua himpunan tersebut. Nah, irisan dilambangkan dengan gambar U terbalik. Nah, jadi kebalikannya himpunan. Dan gambar diagram Venn-nya yang diwarnai hanya irisannya saja antara kedua himpunan ini. Nah, misal saya punya 5 himpunan. Nah, sama seperti himpunan di persoalan gabungan tadi. Nah, semisal saya irisan antara himpunan A dan himpunan B. Jadinya menghasilkan himpunan apa? Nah, berarti kita cek antara himpunan A dan himpunan B, anggota yang sama-sama ada di kedua himpunan apa anggotanya. Nah, berarti di sini kita lihat persamaannya adalah anggota 2 dan 5. Nah, berarti irisan antara gabungan A dan B menghasilkan himpunan yang beranggotakan 2 dan 5. Nah, kemudian misal E diiris dengan B. E 1, 2, 4 diiris dengan B 0, 1, 2, 4, 5, 6. Nah, berarti menghasilkan himpunan yang mana yang antara kedua himpunan ini memiliki anggota yang sama. Berarti 1, 2, dan 4. Nah, ini silakan kalian jawab di kolom komentar. Kalau A diiris dengan C, hasilnya himpunannya apa? Kemudian D diiris C, A diiris dengan D, dan himpunan A di irisan dengan himpunan E. Menghasilkan himpunan apa? Oke, silakan ditulis di kolom komentar. Operasi himpunan selanjutnya ada operasi selisih. Nah, ini simbolnya ada minus. A minus B, artinya elemen A yang bukan termasuk dalam elemen B. Nah, sama seperti himpunan A dikurangi dengan irisan dari A dan B. Nah, contohnya misal saya punya himpunan A, anggotanya berikut ini, kemudian ada himpunan B dan himpunan C. Misalnya A selisih B. Nah, berarti anggotanya A dikurangi dengan irisan antara A dan B. Nah, irisannya apa dulu? Kita cari irisannya dulu. Nah, A dan B,
apa yang sama antara A dan B? Nah, A dan B yang sama adalah 2, 3, 6, kemudian 9. Nah, berarti dikurangi. Anggotanya A dikurangi dengan 2, 3, 6, dan 9. Jadinya adalah 4 dan 7. Nah, kemudian kalau B minus A, berarti anggotanya himpunan B dikurangi dengan irisan antara B dan A. Nah, berarti B berikut ini, irisannya tadi apa A? 2, 3, 5, kemudian 9. Nah, berarti kalau dikurangi menjadi 1, 5, 8, dan 10. Nah, ini silakan kalian jawab. B selisih C dan C selisih A. Nah, kemudian operasi selanjutnya ada operasi beda setangkup. Nah, operasi ini artinya himpunan yang mengandung unsur yang ada pada himpunan A dan B, tetapi tidak ada pada kedua himpunan. Nah, simbolnya adalah plus. Oke. Nah, kalau kalau A plus B, berarti A digabung dengan B dikurangi dengan irisannya A dengan B. Nah, kemudian A gabung B sama juga dengan A di minus dengan B digabung dengan B di minus dengan A. Oke, sama saja. Mau pakai rumus yang ini atau yang kedua. Oke, kita coba lihat contoh persoalannya. Oke, mari kita coba soal operasi himpunan beda setangkup. Nah, contoh, misal saya punya himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan himpunan D berikut ini. Kemudian saya ingin menambahkan himpunan A plus himpunan B, atau beda setangkup A dan B. Nah, seperti rumus sebelumnya, A tambah B itu sama dengan, kalau pakai rumus 1, berarti A digabung dengan B dikurangi, saya tuliskan saja ya. Rumus pertama itu A, oke, himpunan A digabung dengan himpunan B. Oke, kemudian dikurangi himpunan A digabung, diiris dengan himpunan B. Oke, ini rumus pertama. Kalau mau pakai rumus kedua, bisa A di minus dengan B. Oke, selisih A dan B digabung dengan B, nah di minus dengan A. Oke, bisa pakai yang pertama atau yang kedua. Kalau pakai rumus yang pertama, berarti kita gabungkan dulu antara A dan B. A dan B kalau digabung berarti menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, kemudian 7, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Oke. Kemudian dikurangi dengan irisannya A dan B. Nah, irisannya A dan B apa? Ini A, kemudian ini B. Yang sama berarti apa? Ada 2, 7 nggak ada 8, 11 nggak ada. Oke, berarti irisannya 2 dan 8. Nah, berarti ini dikurangi dengan 2 dan 8. Nah, berarti dicoret 2 dan 8-nya menjadi 1, 3, 5, 6, 7, kemudian 9, 10, dan 11. Oke. Nah, kemudian contoh kedua misalnya B beda setangkup C atau B plus C. Jadinya bagaimana? Sama rumusnya kalau mau pakai yang pertama, berarti digabung dulu antara B dan C. Nah, ini B, ini C. Berarti B, oke, B digabung C, jadinya apa? Oke, dihitung semua. Ini B, ini C. Berarti 1, ada 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, 8, 9, dan 11. Oke, kemudian dikurangi A maksud saya dikurangi B
diiris dengan C. Nah, berarti irisan antara B dan C apa? Kita lihat persamaannya apa. Nah, yang sama adalah 7. Oke, kemudian 11. Nah, berarti gabungannya B dan C dikurangi dengan irisannya, yaitu 7 dan 11. Nah, berarti tinggal coret 7 dan 11. Nah, jadinya adalah 1, 2, 3, 5, 8, dan 9. Oke, semoga bisa dipahami ya. Bisa juga sebenarnya pakai rumus kedua. Oke, silakan. Hasilnya sama. Nah, ini ada contoh soal. Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. A beda setangkup C dan A plus D. Oke. Kemudian, operasi selanjutnya dari himpunan adalah komplement. Oke, komplement suatu himpunan adalah semua anggota, semua anggota dalam himpunan semesta, yang kotak persegi ini, yang tidak termasuk dalam anggota himpunan tersebut. Nah, komplement suatu himpunan A, misalnya di sini. Nah, berarti dinotasikan dengan bisa seperti ini, bisa A komplement, atau A, nah kita beri tanda, tanda petik ya, Nah, berarti A komplement apa yang bukan anggotanya A, berarti di luar dari A yang masih termasuk dalam himpunan semesta. Nah, saya contohnya berikan ada himpunan A, 2, 3, 5, 6, 8, kemudian ada himpunan B yang beranggotakan berikut ini. Dan S semestanya adalah X sedemikian X merupakan bilangan asli lebih kecil dari 14. Berarti adalah 1 sampai dengan 14. Oke. Nah, maka A komplement apa? Berarti yang bukan termasuk A apa? Nah, A ini. Nah, yang bukan termasuk berarti apa ya? Berarti 1, 4, kemudian 5 ada di sini, 6 ada di sini, berarti yang bukan adalah 7, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Oke. Nah, sama seperti gambar diagram Venn ini. Nah, anggotanya A berarti yang di warna biru ini. Nah, 2, 3, 5, 6, 8. Berarti yang bukan merupakan A adalah A komplement. Berarti anggotanya semesta yang bukan merupakan anggotanya A. Nah, berarti yang di luar. Berarti yang di luar apa ya? Sudah ditulis semua ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, hasilnya adalah ini. Oke. And next. Oke, kemudian ada dalam himpunan itu yang namanya prinsip inklusi-eksklusi. Nah, apa prinsip inklusi dan eksklusi? Nah, jadi prinsip inklusi-eksklusi himpunan adalah sebuah metode untuk menghitung jumlah elemen dalam gabungan beberapa himpunan. Nah, dengan cara menambahkan elemen masing-masing himpunan, lalu menguranginya mengurangkan elemen-elemen yang terhitung ganda. Oke, berarti A plus B dikurangi dengan A irisannya B. Oke, sehingga menghasilkan jumlah yang tepat untuk keseluruhan gabungan himpunan tersebut. Oke, jadi istilahnya banyaknya elemen hasil penggabungan dua himpunan A dan himpunan B sama dengan banyaknya elemen himpunan A ditambah dengan banyaknya elemen himpunan B dikurangi dengan banyaknya elemen hasil irisan A dan B. Oke, ini tanda ini maksudnya banyaknya elemen ya. Oke. Contohnya kalau di slide sebelumnya itu untuk dua himpunan ya. Berarti banyaknya himpunan A digabung dengan B sama dengan banyaknya total himpunan A ditambah dengan himpunan B dikurangi dengan banyaknya elemen dari A diiris dengan B. Itu kalau dua himpunan. Kalau tiga himpunan itu sama dengan ditambah semuanya. Himpunan A ditambah dengan himpunan B ditambah dengan himpunan C dikurangi irisan dari gabungan antara keduanya. Nah, misalnya dikurangi
A, banyaknya elemen dari A diiris dengan B, kemudian dikurangi dengan ini banyaknya himpunan A diiris dengan C, dikurangi banyaknya himpunan B diiris dengan C, dan jangan lupa ditambah dengan hasil irisan ketiganya, yaitu irisan dari banyaknya elemen dari A diiris B, kemudian diiris dengan C. Nah, ini prinsip inklusi eksklusi dari 3 himpunan. Kalau slide sebelumnya itu adalah prinsip inklusi dan eksklusi dari 2 himpunan. Oke, kita coba lihat contoh persoalannya. Saya berikan contoh persoalan dari prinsip inklusi dan eksklusi dari himpunan ya. Oke. Contohnya 3 himpunan. Oke, ini adalah contohnya. Hasil survei terhadap 60 orang pembaca koran diperoleh data sebagai berikut. Misalnya, 25 orang membaca Kompas, 26 orang membaca koran Merdeka, 26 orang membaca koran Bola. Kemudian, ada 9 orang yang membaca Kompas dan Bola. Ada 11 orang membaca Kompas dan Merdeka, dan 8 orang membaca Merdeka dan Bola, kemudian 3 orang adalah membaca ketiga-tiganya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita menggambarkan diagram Venn dari persoalan ini. Nah, kita gambarkan dulu diagram Venn-nya, kemudian baru kita jawab berapa banyak orang yang membaca hanya satu koran saja. Oke, jadi persoalannya bisa kita sederhanakan seperti berikut ini. Nah, A adalah himpunan yang suka baca koran Kompas, B adalah himpunan orang yang suka baca koran Merdeka, dan C adalah himpunan orang yang suka baca koran Bola. Maka, banyaknya elemen A ada 25, dan seterusnya ya. Ini cuma persoalan yang naratif tadi diganti menjadi notasi himpunan, oke, agar bisa memudahkan. Dan tadi yang kedua antara Kompas dan Bola 11, kemudian banyaknya elemen A digabung dengan C 9, B digabung dengan C adalah 8. Dan yang membaca ketiga-tiganya, berarti A diiris B diiris C, nah jumlahnya 3. Oke, ini informasi ini didapat dari persoalan tadi, dari contoh soal tadi. Oke. Kemudian bagaimana menjawabnya? Kita bisa pakai prinsip inklusi dan eksklusi himpunan. Nah, karena ini adalah 3 himpunan, berarti kita pakai rumus yang inklusi dan eksklusi 3 himpunan. Oke. Berarti kalau semuanya diagram Venn-nya ingin kita gambarkan, maka kita harus mengetahui dulu informasi-informasi terkait dengan hasil survei tadi. Nah, yang pertama adalah A25, himpunan A, kemudian himpunan B, banyaknya elemen himpunan C, kemudian A iris dengan B, A iris dengan C, B iris dengan C, dan irisan dari ketiganya. Nah, kita mulai dengan irisan dari ketiganya. Berarti kita tuliskan 3 ini di dalam sini. Oke, berarti 3 adalah irisan dari ketiganya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau A diiris dengan B? Nah, A iris dengan B sama dengan 11. Berarti dikurangi dengan 3 jadi 8. A iris dengan C 9. Berarti dikurangi 3 jadi 6. Untuk yang A dengan C, kemudian untuk yang B dengan C, 8 dikurangi 3 jadi 5. Nah, bagaimana untuk yang daerah sini, dan daerah sini? Nah, tinggal dikurangi saja jumlahnya dari banyaknya elemen A, 25, dikurangi dengan 8, 3, dan 6. Untuk B, yang daerah sini, berarti tinggal dikurangi 26, dikurangi dengan 8, 3, dan 5. Kemudian yang C, berarti 26 dikurangi dengan 6, 3, dan 5. Maka hasilnya yang A ada 8, yang B 10, dan yang C adalah 12. Oke. Dan bagaimana kalau mau menjawab
persoalan tadi. Nah, kita ketahui kalau hasil surveinya ada 60 orang pembaca koran. Nah, sedangkan yang di hijau ini, kalau kita total, itu hanya 52. Nah, berarti ada yang tidak membaca. Tidak membaca baik itu Kompas, Merdeka, dan Bola. Baik itu A, B, dan C. Nah, yang tidak membaca ini ada di luar sebanyak 8. 60 dikurangi dengan 52. Oke. Berarti, berapa banyak koran yang membaca hanya satu koran saja? Nah, banyaknya orang yang membaca hanya satu koran saja adalah 8 ditambah dengan 10 ditambah dengan 12. Nah, mengapa 8, 10, dan 12? Karena ya di sini. Nah, ini kan hanya satu pembaca A, ini hanya pembaca B, dan ini hanya pembaca C saja. Berarti 8 ditambah 10 ditambah dengan 12. Banyaknya berarti 30 orang. Oke, contoh lainnya terkait dengan prinsip inklusi-eksklusi himpunan. Misalnya ada contoh soal, berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 atau, 5. Oke, penyelesaiannya berarti kita tuliskan himpunan A. Himpunan A berarti himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Himpunan B adalah himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 5. Nah, kalau A iris B berarti himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 5. Nah, otomatis ya, yaitu himpunan bilangan bulat yang habis dibagi oleh KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 5. Yaitu 15. Oke, sekarang kita ingin menjawab banyaknya elemen dari A digabung dengan B. Oke. Nah, berikut adalah solusinya ya. Berarti banyaknya elemen dari himpunan A adalah banyaknya bilangan bulat antara 1 100. 1 dan 100 yang habis dibagi 3. Berarti ada 33. Kemudian himpunan B adalah banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 5. Nah, ada 20 jumlahnya. Kemudian banyaknya elemen A diiris dengan B. Nah, berarti antara 1 dan 100 yang habis dibagi 15. Nah, hanya 6 ya. Oke. Dan A digabungkan dengan B berarti kita pakai prinsip inklusi dan eksklusi dari dua buah himpunan. Berarti A plus B dikurangi dengan banyaknya elemen dari A digabung dengan B. Nah, berarti tinggal kita masukkan nilainya 33, B20 dikurangi dengan irisannya 6. Nah, berarti hasilnya adalah 47. Nah, dengan artian jadi ada 47 buah bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Antara 1 dan 100. Oke, next. Oke, itu saja untuk penjelasan himpunan part 2. Jika ada masukan, komentar, kemudian juga hal-hal lainnya terkait dengan himpunan part 2 ini bisa kalian contact me di email atau di akun Instagram saya. Atau bisa juga langsung komen di kolom komentar video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.